Cek tes. Shalom dan selamat pagi kepada anda yang sedang menonton kebaktian online EBCBM. Kami amat mengalu-alukan anda. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah di mana kami masih hidup dan bernafas Tuhan. Tuhan, di sini kami berkumpul Tuhan walaupun online, tetapi hati kami tetap satu Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin nyatakan kesyukuran kami kepada Engkau, dan kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah sisi kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Kita ingin mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan. Nyanyikan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih-Nya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia yang berkuasa, kasih-Nya kekal selamanya. Nyanyi pujian dengan kuasa-Nya, dengan kuasa-Nya bebaskan kita, kasih-Nya kekal selamanya. Pengorbanannya beri hidup yang kekal, kasih-Nya kekal selamanya. Nyanyi pujian, nyanyi pujian, setianya kekal selamanya, kuasa-Nya tak berubah, selamanya di sisi kita, selama-lamanya, selamanya. Dengan kuasa-Nya bebaskan kita, kasih-Nya kekal selamanya. Pengorbanannya beri hidup yang kekal, kasih-Nya kekal selamanya. Nyanyi pujian, nyanyi pujian, setianya kekal selamanya, kuasa-Nya tak berubah, selamanya di sisi kita, selama-lamanya, setianya kekal selamanya, kuasa-Nya tak berubah, selamanya di sisi kita, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami ingin mempersembahkan tubuh kami, hidup kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, ku persembahkan sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan.
surga hidup kami. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga, Engkau bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya, kelak ku menang. Terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temu. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kita nyanyi stanza yang pertama. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bapa kami di syurga, Tuhan, seperti lagu yang berkata, Engkaulah Tuhan, surya hidupku. Tuhan, Engkau surya hidup kami, Tuhan. Engkaulah pusat di mana kami melihat, Tuhan. Di dalam hidup kami, Tuhan, Engkaulah pusatnya, Tuhan. Dan di hadirat-Mu, Tuhan, jiwa kami tenang. Hanya di hadirat-Mu, Tuhan. Walau dalam keadaan apa sekalipun, Engkau yang menenangkan kami, Tuhan. Tuhan, selepas ini kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Pastor Abeng yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, berikan kami kecelikan, Tuhan.
agar apa yang dia ajarkan Tuhan, Engkau akan menyentuh hati kami. Roh Kudus, ajar kami, sentuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, kita akan menyambut Pastor Abeng yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Salam, selamat pagi. Terima kasih tim puji sembah karena telah membawa kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin membawa saudara-saudari di mana Anda berada hari ini, saat ini, untuk sama-sama mengambil perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu mari kita mempersiapkan hati kita sebelum saya membaca firman Tuhan. Saya mau kita melihat dan kita memberi sedikit masa untuk kita merenungkan dan berdoa dan mengenangkan kasih Tuhan terhadap kita 2000 tahun yang lalu. Saya ingin menjemput saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk siap untuk mengambil perjamuan kudus. Pastikan roti dan anggur Anda sudah bersedia di depan Anda. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu, kita serahkan supaya pengambilan perjamuan kudus ini bukan saja rutin, tetapi ada hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus telah perintahkan untuk memperingati kematian Dia 2000 tahun yang lalu di atas salib. Oke, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini bersyukur sebab anugerah kasih Tuhan. Kami dapat berdiri, kami dapat hadir di sini. Dan dimanapun kami berada saat ini, sebab kasih Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengambil perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami dengan Tuhan. Kami mengaku segala dosa yang telah kami lakukan, sama ada itu sengaja, dalam perbuatan kami, pikiran kami, apa saja. Sebab dosa tetap dosa, kecil, besar, sederhana tetap dosa. Layakkan kami pada pagi Tuhan untuk mengambil perjamuan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kepada firman Tuhan 1 Korintus 11. 1 Korintus 11, oke. Ayat 23 sampai ke ayat 28. 29 berbunyi begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu, ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama mengambil roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama mengambil. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak buat hari ini sekali lagi. Kami telah mengambil perjamuan kudus. Kami telah mengaku bahwa itu adalah tubuh-Mu yang diserahkan kepada kami di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Dan darah-Mu yang telah dicurahkan itu yang menebus, mengampuni setiap dosa kami. Pada pagi hari Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan, tetapi Roh Kuduslah sendiri yang berkarya, bekerja, mengajar kami supaya kami memahami firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati pendengaran kami, setiap jemaat yang berada dimanapun mereka ada saat ini, di rumah, di mana-mana saja. Saya berdoa supaya Roh Kudus Engkau berbicara. Buka hati rohani kami, telinga rohani kami, dan mata rohani kami, supaya kami kenal, kami tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Berkaryalah Tuhan dari mula, pertengahan, sampai ke akhir kebaktian hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Salam saudara, apa kabar Anda di rumah? Sehat? Oke. Saya percaya bahwa lagi saya mengharapkan saudara-saudari di rumah semua sehat-sehat semua. Walaupun keadaan cuaca yang tidak menentu, sekejap panas, sekejap hujan, ada orang sakit, ada orang komplain, sekejap panas, kenapa panas? Hujan, kenapa hujan? Banjir lagi. Saudara, itulah kehidupan di dunia hari ini. Biar saya mulakan dengan satu cerita. Saya suka melihat status orang, di status, WhatsApp status. Dan saya memperhatikan bahwa di status itu macam-macam cerita. Dan di antara banyak cerita itu juga adalah banyak sungutan, komplain, tidak puas hati, marah dan sebagainya saudara. Kalau saudara adalah seorang padanya, bertobatlah saudara. Saya mungkin juga seorang padanya. Keletihan. Awal pagi, pastor saya awal pagi pukul 5 sudah bangun, pukul 4:30 sudah bangun. Sediakan bekal dan sebagainya, pukul 5 dah berangkat dari rumah. Dekat jalan jam lagi, dekat office, dekat pejabat dan sebagainya, sangat sibuk. Balik lagi, kena jam lagi. Sampai rumah pukul 6:30, pukul 7. Banyak lagi harus saya lakukan. Sangat letih. Saudara, hari ini semua orang letih. Situasi hari ini, pandemi COVID-19 ini membuat orang sangat letih. Bukan letih saja, ada orang sudah mulai putus asa. Ada orang sudah mulai give up dalam kehidupan mereka. Ada orang sudah merungut dan sebagainya.
keletihan ini saudara menyebabkan orang akan putus asa. Tetapi pada pagi ini saudara, kita ingin melihat sebagai orang percaya kita ada harapan. Kita punya Tuhan yang memberi harapan yang baru pada kita. Kita ada jawaban dalam setiap persoalan hidup kita. Kita ada solusi, yaitu daripada Alkitab. Alkitab itu adalah pada Allah sendiri. Saudara, mungkin kita mendengar firman Tuhan ini sudah banyak kali, dan mungkin sebagian antara kita saudara, kita menjadikan ini sebagai ayat pegangan kita, kata-kata hikmat kita, kata-kata perangsang yang membuat kita selalu dapat bertahan sampai hari ini saudara. Jadi saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang sederhana saja. Kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Kita letih. Bukan saja letih daripada fisikal. Kalau kita letih fisikal, kita sampai rumah, kita boleh mandi, lepas itu tidur. Tapi kalau kita letih mental kita, emosi kita, ini yang parah. Dan kalau tidak dijaga, kalau tidak dikawal, stres itu boleh menyebabkan seseorang itu mengakhiri hidup dia dengan bermacam cara. Nah saudara, saya ingin membawa kita melihat pada firman Tuhan pada pagi hari ini sederhana saja, yaitu daripada Matius 11 ke ayat 28 sampai ayat 30. Saudara boleh membuka Alkitab saudara, sama ada itu dalam terjemahan baru, ataupun Alkitab Borneo, King James, ataupun bahasa Malaysia, silakan. Isinya tetap sama. Saya ingin membaca untuk saudara pada pagi hari ini. Ini adalah kisah, ayat sebelumnya, ayat 25 sampai 27. Ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Dan dia ada pengakuan, dan dia berdoa. Dan di ayat 28 sampai 30, kita lihat, kita perhatikan. Mari kita sama-sama membaca saudara. Oke, yang ada bersama saya kita sama-sama membaca pada pagi hari ini. Ayat 28, 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Nah saudara, firman ini adalah sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Mungkin kita sudah mendengar beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sudah mendengar banyak, dan malah di dalam YouTube kita mendengar banyak khotbah ataupun renungan tentang firman Tuhan ini. Tetapi mari pada pagi hari saudara, saya membawa kita sama-sama belajar. Saya pun bukan champion, saya pun tidak pandai, tapi kita sama-sama belajar melihat setiap makna, setiap perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Perkataan ini ditulis oleh Rasul Matius. Dan ini adalah perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus sendiri. Kita akan lihat satu persatu, ayat demi ayat, maknanya. Tetapi kalau saudara membaca daripada Alkitab bahasa Melayu, sudah ditafsirkan. Tetapi kalau di dalam terjemahan baru dia belum ditafsirkan. Oke, kita melihat. Yang pertama saya bagikan kepada 8 poin ataupun kepada 8 nomor. Oke, daripada 28, 30 ini ada 3 ayat, saya bagikan kepada 8 supaya kesenang, supaya kita mudah memahami. Oke, yang pertama dia kata, marilah kepadaku semua. Oke, marilah itu adalah perkataan seruan, kata-kata seru. Come. Kalau bahasa Cina ada lai, cepian lai, sini mari sini, dia kata kepadaku semua. Firman Tuhan ini ditujukan, diajukan kepada semua orang yang membaca firman Tuhan ini. Ini adalah ajakan, ini adalah undangan pelawaan daripada Yesus kepada semua orang. Sama ada orang percaya, tak percaya, tapi kepada semua. Perkataan itu kata, kepadaku semua. Tak kira saudara itu orang percaya, tak percaya, orang yang muda, orang tua, yang dewasa dan sebagainya, tapi semua kita yang membaca firman Tuhan ini. Selepas itu dikatakan yang letih lesu dan beban berat. Nah saudara, kalau saudara hari adalah orang yang letih, orang yang lesu, orang yang sudah mau putus asa, orang yang kecewa, sudah mau give up, saya percaya ini bukan kebetulan saudara melihat
ikut khotbah pada pagi hari ini. Bukan kebetulan saudara ada di sini pada pagi hari ini. Yang letih, lesu dan beban berat. Nah, kalau di dalam terjemahan Borneo atau bahasa Melayu adalah yang letih, lelah, yang jerih, payah, yang lelah dia katakan. Letih dan lesu ini adalah keletihan yang amat sangat. Yang sudah letih dan lesu dan tidak berdaya lagi. Maksudnya dia sudah letih dan tidak dapat lagi. Kalau saudara pernah melihat orang berlari maraton ataupun triathlon, saya melihat beberapa video beberapa hari ini, saya melihat bagaimana mereka yang menghabiskan larian itu, sehingga kan hanya beberapa meter saja lagi menghabiskan garis penamat, mereka sudah tumbang, krem dan sebagainya terdapat, sehingga kan mereka terpaksa menggolekkan diri mereka, mengguling-guling sampai garis penamat. Ada juga yang merangkak, ada juga yang dibantu oleh orang lain, ada juga yang dibantu oleh petugas di sana supaya mereka dapat menamatkan. Sudah sangat letih dan lesu, tidak berdaya lagi. Nah, saudara, letih lesu di sini yang dimaksudkan adalah saya bagi pada dua. Yang pertama itu adalah letih rohani. Letih rohani kenapa? Karena dosa kita. Buku Roma mengatakan semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Nah, saudara, tidak ada seorang pun kita di sini, termasuk saya, yang kudus. Kita semua berdosa. Dosa itu tidak ada terbagi, tidak ada kumpulan A, B, C ataupun dosa besar, dosa sederhana, dosa kecil. Dosa tetap dosa. Dosa bukan sekadar masalah. Ini Presiden katakan. Sin is sin. No matter how you spell it, dia tetap dosa. Jadi kita letih, saudara, karena dosa, karena kelakuan perbuatan kita sendiri. Yang kedua, letih lesu dimasukkan adalah masalah dalam hidup kita yang tidak pernah berakhir. Saya pernah lihat satu post orang yang kata, tak habis ini, baru selesai ini lagi, ini selesai ini lagi, dia katakan. Ada mengatakan, sudahlah dijatuh ditimpa tangga. Coba saudara imagine, kalau Anda jatuh, tangga tumbang, timpa saudara, itu kan sakit parah. Jadi hari ini saudara, dengan masalah yang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 ini, saya baru membaca artikel case penceraian di Malaysia hari ini, ada satu negeri, saya takkan sebut negeri, meningkat berkali ganda. Dan alasan yang diberi oleh beberapa ribu mereka ini, dia katakan bahwa karena COVID-19. Karena si suami hilang pekerjaan dan sebagainya, akhirnya mereka berkata, mereka pun bersetuju, inilah saya jalan penyelesaian itu, kita bercerai. Dan kes penceraian itu luar biasa. Tahun lepas, tahun 2019 sudah mula, tahun 2020 dan tahun ini Januari sampai ke Februari meningkat mendadak. Bukan setakat itu, ada orang membunuh diri juga, ada yang terjun bangunan, ada yang dan sebagainya. Karena mereka sudah rasa tidak ada jalan penyelesaian lagi. Dan ada juga di antara mereka juga kenal Tuhan, saudara. Dan mereka ini sudah tidak berdaya lagi dan sudah menyerah lagi. Sebab apa? Beban itu terlalu berat, tak dapat dipikul lagi. Tanggung jawab itu sangat-sangat berat, tak dapat diteruskan lagi. Dan akhirnya menjadi jalan penyelesaian yang mudah. Walaupun mudah, tapi kesan dia terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat itu adalah sangat besar, saudara. Ketiga, dia kata, Tuhan Yesus berkata begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wah, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan. Nah, beruntung tidak? Bersyukurlah saudara, kita yang percaya. Tuhan Yesus katakan, yang letih lesu, datang kepadaku, come, sebab aku akan memberi kelegaan. Tidak ada seorang pun di dalam Alkitab, Nabi, Rasul berani mengatakan ini, hanya Tuhan Yesus. Sebab apa? Dia adalah Allah sendiri. Jadi apa maksud? Yesus menjanjikan serta menawarkan pelepasan daripada beban yang berat, masalah yang tak kunjung-kunjung habis, dosa yang saling bertukar-tukar, berganti-ganti, yang tak pandai habis-habis. Yesus menjanjikan Dia sendiri akan membebaskan kita dari masalah dan pergumulan.
Saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, bukan bermaksud apabila saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara menerimanya, oh esok sudah bebas, sekarang saya sudah bebas dari masalah. Tidak. Selagi kita ada di bumi ini, selagi kita hidup, kita masih lagi, daging kita masih melekat pada tubuh badan ini, kita tetap akan ada masalah. Kalau saudara mengatakan saya tidak masalah, saya tidak punya masalah, justru saudara adalah orang yang paling bermasalah. Mengerti maksud saya? Paham maksud saya? Jadi setiap kita bermasalah, saudara. Selagi kita ada di bumi ini, kita masalah. Oke. Paman yang muda, yang sederhana, yang dewasa ataupun yang tua, kita tetap akan mengalami apa yang namanya masalah, yaitu masa dengan Allah. Oke. Jadi Dia sendiri akan membebaskan kita dari masalah dan pergumulan. Kelegaan. Yesus akan memberi kelegaan kita. Kelegaan itu dia akan menyegarkan jiwa kita. Kita sebenarnya saudara banyak takut dan risau. Waktu ini saudara, banyak orang sudah dalam keraguan. Bagaimana dengan ekonomi yang akan datang? Sebulan, 6 bulan, setahun nanti bagaimana? Apakah saya mampu bertahan? Apakah saya mampu memberi apa yang keluarga saya perlukan? Banyak persoalan itu timbul saat ini saudara. Tapi puji Tuhan, syukur. Dengan bantuan, dengan rahmat, dengan berkat Tuhan Allah sendiri, manusia akhirnya dapat menciptakan vaksin. Tapi vaksin itu adalah bukanlah segala-galanya atau pengakhiran kepada masalah itu, tidak. Kita berdoa tidak meminta. Kita tak minta. Tapi mungkinkah selepas ini akan ada lagi masalah yang baru? Kita tidak tahu. Tetapi buat masa ini vaksin itulah pembantu untuk kita. Jadi saudara jangan ragu-ragu. Saya bukan promosi untuk tentang vaksin, tapi jangan ragu-ragu. Ambillah, ikutlah apa yang kerajaan sarankan. Jadi akan diberi kekuatan yang baru, harapan yang baru. Itu maksudnya kelegaan. Tuhan Yesus sendiri yang menawarkan. Dan keempat, pikulah kuk yang kupasang. Apa itu kuk saudara? Kalau saudara melihat di dalam slide itu, itulah kuk. Kuk itu dipasang kepada kerbau, lembu ataupun sapi ketika dia digunakan oleh petani untuk membajak sawah dan sebagainya. Tanpa kuk itu adalah sangat sukar bagi si petani untuk mengendarai ataupun drive ataupun membawa si lembu itu supaya mengikut apa kehendak dia. Jadi saudara, apa kuk itu sebenarnya? Bukan kuk yang camel itu, bukan. Itu adalah kuk yang dipasang kepada lembu. Kuk itu juga merupakan perintah saudara, ajaran dan disiplin daripada Tuhan agar kita taat. Kerbau itu, lembu itu, kalau tidak dipasang kuk itu, dia suka hati berjalan, tidak menentu. Jadi kuk itu adalah sebagai untuk mendisiplin, mengawal dia, kontrol dia, supaya arah tuju dia betul. Jadi firman Tuhan adalah, perintah Tuhan adalah sebagai kuk yang dipasang supaya kita hidup, supaya kita punya disiplin, supaya kita tahu arah tuju kita dan kita boleh bekerja untuk ke arah kesempurnaan iman kita. Terus yang kelima, dan belajarlah padaku. Wah, saya tidak berani mengatakan itu saudara. Dan tidak ramai. Setakat ini tak ada seorang pun yang berani mengatakan belajar padaku. Paulus hanya dikatakan ikutlah tauladanku. Tetapi nabi-nabi, raja-raja, rasul-rasul tidak ada mengatakan belajar padaku. Apa maksud saudara? Yesus dia adalah guru. Dia adalah yang paling sempurna. Jadi sebab itu kita belajarlah padaku. Itu adalah pembawaan. Itu adalah pelawaan, undangan Tuhan Yesus. Yang keenam, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu saudara bukan maksudnya seperti yang lemah lembut itu orang yang ngajak itu, bukan itu maksudnya. Lemah lembut itu adalah sifat Yesus. Tuhan Yesus dia membenci dosa saudara, tapi dia mengasihi orang yang berdosa. Walaupun dia benci dosa orang itu, tapi dia mengasihi orang itu. Kalau kita lihat bagaimana sejarah dan setiap cerita yang dalam kitab, daripada buku Matius dan sebagainya, bagaimana kasih Yesus kepada orang di sekitar dia sangat-sangat kuat. Termasuk musuh dia, termasuk mereka yang berdendam, yang memusuh dia sangat mengasihi.
Tetapi Tuhan Yesus juga merupakan adalah pribadi yang tegas. Dialah tegas, dia marah. Kalau saudara baca di Matius 11 tadi yang ayat sebelum itu, dia memarahi kota-kota, dia kata celakalah dan itu dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus juga adalah tegas orangnya, ada pribadi yang tegas. Jadi dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa maksudnya rendah hati, saudara? Dia sendiri menunjukkan contoh adalah seorang pribadi yang rendah hati. Bagaimana? Kenapa dikata dia rendah hati? Ketundukan dia terhadap Allah Bapa di surga itu tidak boleh dipersoalkan lagi. Ketundukan dia. Seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Dia sendiri mengatakan bahwa aku ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Yang ketujuh, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wah, saudara, kalau kita belajar dari dia, kita menerima itu, kita akan mendapat ketenangan. Hari ini orang berusaha mencari ketenangan. Orang berusaha untuk menyenangkan hati dia. Tapi ketenangan yang dia jumpa itu hanya bersifat sementara saja. Nah, kita cerita tentang terapi. Ada orang kata terapi perut. Lapar makanlah, itu terapi perut. Ada orang kata terapi mata. Bagaimana? Dia tengok ikan berenang-berenang di dalam akuarium, itu terapi. Ada juga orang buat terapi bermain dengan kucing. Walaupun dia tahu si kucing tempatnya bercakap, tak paham, tapi dia bercakap dengan kucing anjing dia. Itu kan ada. Tapi itu terapi, saudara. Ada juga terapi yang orang seperti saya ini, kita pergi terapi angin, katakan. Ya, terapi angin kita ride. Jadi apa yang seronok saya, tapi itu adalah masing-masing. Ada orang pergi naik gunung, pergi sungai dan sebagainya, tapi itu terapi. Tapi saudara, itu hanya bersifat sementara. Lepas itu datang lagi stres, itu datang lagi rasa sakit hati, datang lagi rasa kesusahan itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wah, ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, kita akan mendapat ketenangan. Roh dan jiwa kita hanya mendapat istirahat dan kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Pakar motivasi boleh memberi kita motivasi. Oh, itu ini semua. Oke, tapi itu sementara. Tapi kelegaan itu dari mana kita dapat? Hanya melalui Tuhan Yesus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa maksudnya? Kita lihat dalam terjemahan Borneo. Enak maksudnya adalah mudah. Kalau dalam King James bahasa ini kata easy. Kalau dalam bahasa Melayu dia kata senang. Sebab kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku pun ringan. Nah, apa maksudnya ini, saudara? Tadi saya katakan kuk itu adalah merupakan perintah dan ajaran Yesus. Tidaklah susah sangat memahami ajaran Tuhan Yesus kalau dibandingkan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat yang orang Farisi hafal dan sebagainya sangat susah difahami. Bukan sekedar itu, tapi sukar diikuti, terlalu banyak. Sebab itu Tuhan Yesus berani mengatakan, sebab yang kupasang itu mudah, senang, dan bebanku pun ringan. Nah, beban tadi kita berbicara tentang yang pertama tadi itu tentang apa? Tentang dosa dan tentang masalah. Tapi yang ini, pemahaman tafsir ini, beban yang ku pasang itu adalah tanggung jawab kita, saudara. Tanggung jawab yang diberi itu tidaklah sukar sangat. Kalau Tuhan Yesus menjanjikan itu, apa maksudnya? Itu adalah benar. Nah, saudara, terserah kepada kita bagaimana kita melihat firman Tuhan ini. Tadi saya bilang, hari ini setiap manusia di bumi hari ini tidak terkecuali di mana negara, di mana negeri. Kita berdoa untuk saudara kita di Myanmar. Mereka sangat tertekan hari ini karena masalah politik mereka. Kita kembali pada firman Tuhan lagi. Jadi saudara, kita sudah membaca firman Tuhan ini, kita sudah memahami setiap ayat dan tafsiran dia. Jadi kenapa Tuhan Yesus berfirman? Kenapa Tuhan Yesus berkata sedemikian? Pasti ada yang dia ingin sampaikan kepada kita hari ini, ataupun kepada mereka yang akan datang.
pasti ada. Yang pertama saudara, yang dia ingin sampaikan, misi pertama adalah Tuhan Yesus sangat tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dia tahu kenapa dia hidup di antara manusia. Dia 100% manusia dan dia juga mengalami pergumulan. Dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia, 100% human. Dalam daging dia, cuman ia tidak berdosa sebab dia adalah Allah sendiri. Nah dia tahu sebab itu dia memberi, dia mengeluarkan firman Tuhan ini, mengeluarkan perkataan ini sebab dia tahu siapa ada kita semua lemah. Dia tahu kekurangan itu yang pertama. Kedua adalah Tuhan Yesus dia bukan saya sekadar tahu, tetapi paling best adalah dia menawarkan bantuan untuk kita mengatasi setiap kelemahan dan kekurangan yang kita ada hari ini. Sebab kehidupan kita ini seperti larian jarak jauh ataupun triathlon. Kalau saudara pernah melihat mereka yang berlari, triathlon itu berlari, lepas itu mereka berenang, lepas itu berbisikal. Dan untuk mereka menghabiskan larian itu, mereka perlukan masa waktu sampai dari pagi sampai ke malam. Sampai 12 jam, 13 jam. Dan sangat meletihkan saudara. Dan tidak semua peserta itu boleh mampu menghabiskan larian itu. Banyak yang sangkut di tengah jalan karena sudah tak berdaya lagi. Dan bagi setiap mereka yang dapat menghabiskan sampai garis penamat, sekalipun mereka bukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetapi mereka adalah champion pada diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka sudah berjaya menamatkan satu larian, satu perlombaan yang sangat sukar, yang sangat susah. Dan mereka adalah champion, mereka adalah pemenang bagi mereka, keluarga mereka, dan orang sekitar mereka. Dan yang ketiga, message yang ketiga yang ingin sampaikan adalah Yesus menjanjikan apa yang tak boleh dijanjikan oleh manusia, saudara. Tidak ada seorang pun manusia yang boleh menjanjikan. Semua itu janji itu hanya sementara. Ada janji yang ditepati, ada janji yang dicapati. Kalau dia tidak menepati, itu mencapati janji dia. Jangan makan cepati, nanti Anda mencapati janji Anda, saudara. Amin. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan apa yang dapat diberi, yang tak dapat diberi manusia biasa, yaitu pelepasan dari beban yang berat. Wah, ini adalah firman Tuhan yang apabila saya membaca firman Tuhan ini, saya katakan tidak ada seorang pun pribadi di bumi ini yang boleh menjanjikan, hanya Tuhan Yesus. Jadi 3 message utama saudara. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus tahu setiap yang melakukan kehidupan kita tidak ada tersembunyi, semuanya transparan. Kedua, dia bukan sekadar tahu, tetapi dia menawarkan, marilah datang kepadaku, semua yang dirasa berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yang ketiga itu dia menjanjikan kelegaan, dia menjanjikan pelepasan. Sebab kuk yang kupasang itu adalah mudah dan beban ku ringan. Itu adalah janji Tuhan. Nah saudara, kita sudah melihat firman Tuhan, kita sudah membaca, kita sudah belajar untuk memahami ayat demi ayat. Kita sudah melihat message yang ingin disampaikan. Nah saudara, itu terserah pada kita bagaimana kita melihat firman Tuhan ini. Dan saya ingin membawa kita melihat pada Mazmur 37 ayat 5. Ini firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Saudara mungkin bergumul hari ini, saudara mungkin bergumul dengan pekerjaan, kesehatan, keluarga, pelayanan dan sebagainya. Raja Daud katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Raja Daud saudara, ketika dia letih, ketika dia dalam kesukaran, kesusahan, dibunuh dan sebagainya, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia berehat di depan Tuhan. Dia memberi waktu dengan Tuhan. Sama juga dengan Tuhan Yesus, setiap kali dia lepas dari pelayanan dia sangat letih. Fisikal dia sangat letih. Dan dia akan pergi ke tempat yang sunyi, bersendirian,
dan spend masa berdoa. Nah, saudara, kita hari ini, ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita dijempit, terhimpit oleh masalah kita hari ini, apa tindakan kita? Kita komplain dekat Facebook, kita komplain dekat IG kita komplain dekat status kita dan sebagainya. Saudara, mari kita komplain sama Tuhan. Dia yang mendengar, hanya Dia yang ada jawaban. Yesaya 46 ayat 4, firman Tuhan inilah ya firman Tuhan pegangan saya sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika ada satu waktu saya merasa sangat lemah, saya give up, saya mau melepaskan segalanya. Saya rasa hidup saya sudah macam, sudah berakhir, sudah tak ada lagi. Maksudnya tak ada lagi, maksudnya tidak ada harapan lagi. Dan firman Tuhan ini yang di dalam Yesaya 46 ayat 4 dia kata begini, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Aku itu rupanya adalah Allah dan Dia adalah Allah. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong engkau. Saudara, kalau kita ada saudara uban, jangan malu saudara. Allah tetap memperhatikan kita. Allah akan menggendong kita, akan membawa kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dikatakan. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, kalau saudara hari ini patah hati, kalau saudara hari ini kecewa, sudah tak ada punya harapan, lihat firman Tuhan ini. Sampai masa tua, Dia akan tetap menjaga kita, pelihara kita. Di saat kita tidak mampu, dia menghulurkan tangan Dia. Kam, saya membawa kamu. Ketika saya melihat beberapa video, saya menonton video bagaimana atlet-atlet menghabiskan larian. Saya menangis, kenapa? Saya melihat bagaimana mereka berusaha untuk menghabiskan larian itu. Tetapi ada yang tak dapat. Dan yang sangat menyentuh hati saya adalah lawan dia ini ataupun peserta yang lain membantu. Dalam keletihan dia sanggup membantu juga. Dia membawa supaya sama-sama sampai ke penama. Di dalam benak saya saudara, dalam pikiran saya, kalau manusia ini yang biasa-biasa seperti ini ada punya perasaan belas kasihan membantu kawan dia walaupun itu adalah pesaing dia, apalagi Tuhan saudara. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, tetap Allah kita. Dan sampai masa putih rambut maksudnya kita sudah meningkat umur, dewasa, aku akan menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan mau menanggungnya terus sampai ke akhirnya, maksudnya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, saudara, firman Tuhan ini sangat menarik. Mungkin kita sudah membacanya banyak kali. Tapi mari pada pagi hari ini, kita bukan saja membaca saja firman Tuhan ini. Kita bukan saja memahami, tapi kita mengambil firman Tuhan ini. Kita mengambil Tuhan Yesus berbicara dengan kita secara terus. Dia berbicara kepada saudara. Seperti saya berbicara kepada saudara pada pagi hari ini. Apabila kita melihat bahwa kita berbicara pada kita memahami, kita mengambil, dan kita menghidupi firman Tuhan itu. Jadi sebagai penutup, perjalanan hidup kita ini orang Kristen ini, setiap kita berusaha untuk menghabiskan dengan cara yang sesuai yang sepatutnya. Tapi saudara, terkadang ada waktunya kita hampir terdapat mengakhiri ataupun mencapai garisan penamat itu dengan sepatutnya. Jadi di saat itulah saudara, waktu itulah jangan sampai kita menyerah dan datanglah kepada Dia, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Amin saudara. Dia akan menyegarkan jiwa kita sehingga kita mendapat keterangan dan kekuatan yang baru.
supaya kita dapat meneruskan larian kita, kehidupan kita, rutin kita, pelayanan kita, sampai ke akhirnya. Sebab itu Allah berfirman kepada orang Israel di dalam Keluaran 33 ayat 14 dikata begini. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Allah sendiri akan membimbing dan memberi ketentraman kepada kita, saudara. Haleluya. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya ingin menjemput tim puji sembah untuk bersama-sama saya ke depan. Mari Anda yang di rumah, yang ada di rumah saat ini, mari bersama dengan saya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita ingin menyembah Tuhan. Kita ingin mempraktikkan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Setiap permasalahan saudara, setiap pergumulan saudara, setiap setiap pertanyaan yang berlaku di hidup saudara itu ada jawaban hanya di dalam Yesus Kristus saja. Bukan kepada pastor kamu, bukan kepada ibu bapak kamu, bukan pada suami istri kamu, bukan kepada pemimpin, hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi mari hari ini saudara, kita belajar. Tuhan Yesus mengatakan begini, saya baca lagi. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, mudah, dan bebanku pun ringan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara di rumah hari ini, kita bangkit berdiri bersama. Kita mengatakan, hanya kepada Yesus kita berserah. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah, katakan, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
I surrender. I surrender. Oh, mari kita sama-sama menyanyi lagu ini. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Biar musik terus dimainkan. Saudara, saya mau supaya kita merenungkan firman Tuhan ini tadi. Firman Tuhan itu bukan dituju kepada orang lain. Firman Tuhan itu tuju kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepada aku. Semua kita yang letih lesu, lelah, tired, karena beban kita. Dan pada pagi hari ini, kita katakan, Tuhan Yesus, saya mau serahkan semuanya. Tuhan Yesus, saya tidak mampu lagi. Beban-beban itu sangat berat bagi saya, Tuhan Yesus. Tolong ambil, singkirkan beban itu, yang berat itu. Dosa, masalah, pergumulan. Dan pada pagi hari, saya ingin menyerahkannya kepada Engkau, Tuhan. Haleluya. Mari tangan saudara yang kiri, lihat dada saudara saat ini. Anda di rumah, tangan kiri Anda simpan di dada Anda. Tangan kanan Anda angkat kepada Tuhan. Kita ingin berdoa. Pengangkatan tangan itu adalah penyerahan kita yang sungguh-sungguh. Kita surrender semuanya kepada Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh indah ajakan, undangan, offer-Mu Tuhan kepada kami. Tidak ada seorang pun manusia di bumi hari ini sebelum dan akan datang yang membuka, yang mengofferkan ataupun yang menawarkan kelegaan, bantuan seperti ini, pelepasan hanya Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pergumulan yang kami hadapi hari ini. Mungkin dalam kesehatan kami, kehidupan kami sendiri, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Kami tidak mampu lagi Tuhan. Kami tak mampu lagi bersandar kepada kemampuan kami sendiri. Semuanya terhad. Tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang siap mengatakan, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami ingin mengandalkan Engkau. Kami ingin menyerahkan, kami ingin bawa semuanya di kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Ambil semuanya. Terima kasih Bapa. Dosa-dosa yang ada dalam hati kami, dalam kehidupan kami, yang sudah mengikat kami, kepahitan, dendam, marah, tidak putus dan sebagainya, Tuhan Engkau cabut daripada hati kami. Masalah pekerjaan kami, masalah dalam rumah tangga kami, masalah dalam pelayanan kami, Tuhan, ketika Engkau menghulurkan tangan-Mu, kami akan diberi jalan keluar. Kami akan dapat solusi yang benar, yang kekal. Terima kasih Bapa. Saya serahkan semua yang ada di rumah hari ini, jemaat pada pagi yang mendengar, yang mengikuti kebaktian pada pagi ini. Supaya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, turun ke atas mereka. Dan setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami akan mendapat sukacita. Kami akan mendapat ketenangan, kelegaan. Dan kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan.
untuk kami terus berlari menghadapi cabaran yang akan datang. Kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan gentar sebab ada Yesus bersama kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Semoga saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, sehingga kita bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.